Oke, jadi selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi seperti biasa untuk uh, topik hari ini ya. Jadi kembali lagi bersama saya dan saya akan membawakan topik tentang menabung. Jadi mungkin agak sedikit bertolak belakang ya. Di topik yang akan saya bawakan jadi tentang menabung ya, di mana saya akan buka dengan satu statement dari saya sendiri, yaitu bahwa menabung itu untuk orang miskin dan menabung itu akan membuat orang atau samanya jadi miskin. Dia mungkin terdengar bertolak belakang dengan apa yang diajarkan kepada kita dari kecil ya, bahwa nabung itu bakal kaya, orang yang menabung itu pasti bakal kaya. Tapi sebenarnya tidak seperti itu cara uang bekerja, guys. Memang betul bahwa menabung bikin kalian kaya, tapi kalau kalian tidak tahu cara menabung yang benar, maka di sini kalian akan selamanya menjadi miskin. Ya, jadi di sini ya bukan tanpa alasan sih. Jadi apa sih penyebabnya kenapa menabung itu bisa bikin miskin? Jadi di sini saya akan jelaskan juga tentang satu faktor utama kenapa menabung itu bisa bikin kalian miskin ya, yaitu inflasi. Ya, inflasi adalah musuh dari semua orang, musuh dari menabung terutama ya. Dan tentunya nanti saya akan berikan solusinya ya. Oke, jadi kita bakal langsung aja masuk ke pembahasannya, yaitu tentang inflasi ya. Seperti yang kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang inflasi itu bukan tahayul, itu benar-benar nyata yang terjadi ya. Contohnya aja dulu ya, contohnya dulu 5.000 itu bisa dapat satu porsi ya, satu mangkok ya bakso ya, porsi komplit. Sekarang untuk dapat porsi komplit di tempat yang sama ya, sekarang kalau misalnya kita bilang butuh untuk dapat satu porsi bakso, satu mangkok bakso yang paketnya komplit ya, itu butuh sekitar 20 sampai 25.000. Itu adalah contohnya. Dan ya tentunya mungkin banyak dari kalian bertanya-tanya, oke, agar di sini saya menabung, tapi selain menabung saya juga menaruh duitnya di deposito. Anggaplah bunga depositonya itu sekitar 6 sampai 8% per tahun karena bank digital misalnya. Oke, tapi sayangnya setelah saya melakukan riset mendalam ya, ternyata sayangnya inflasi di Indonesia itu bukan hanya terutama di Indonesia itu bukan hanya 2 sampai 5%, ternyata lebih dari 10% guys per tahun. Ini saya tidak bohong, nanti kalian bisa coba riset sendiri ya dari internet. Oke, jadi singkatnya begini. Data inflasi yang dirilis oleh badan resmi itu adalah inflasi yang tidak termasuk dengan bahan makanan dan minuman ya. Seperti kita tahu bahwa bahan makanan dan minuman itu yang paling parah kenaikan harganya lumayan parah ya. Contoh, bayangkan aja dulu minyak goreng dulu 5.000 udah dapat bensin ya, 5.000 1 liter bensin. Sekarang gua dapat bensin itu 10.000 pun, itu pun subsidi terbatas jumlahnya ya. Kita beli yang 14.000 ternyata dioplos ya. Jadi kurang lebih inflasi itu paling tinggi di energi dan bahan makanan. Nah, itu ada jadi permasalahan karena kita setiap hari berhubungan dengan dua hal tersebut. Nah, terus mungkin ada kalian berpikir terus ke caranya selain menabung itu kita harus ngapain? Simpelnya saya mengajak kalian buat berhenti menyimpan duit kalian, tapi duit itu harus kalian putar. Tapi memutar duit di sini itu bukan hanya semata-mata artinya kalian harus habiskan buat belanja hal-hal yang tidak perlu. Itu malahan lebih parah lagi daripada menyimpan duit kalian, itu bunuh diri namanya. Oke, jadi mungkin ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan kalau masih kalian mau mengembangkan uang kalian, yaitu kalian putar misalnya di bisnis investasi. Terus kalian juga bisa pakai duitnya buat mengembangkan skill kalian. Misalnya kalian beli seminar atau bootcamp gitu ya yang berbayar misalnya, itu akan meningkatkan pengalaman kalian. Dan tentunya ya investasi terbaik adalah pada diri kita sendiri tentunya ya. Nah, tapi intinya sini adalah ya lebih baik kalian terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Lebih baik kalian terlambat mengetahuinya daripada saya tidak pernah memberitahu kepada kalian, daripada hal ini tidak pernah dikatakan kepada kalian dan kalian akan terus-terusan menjadi miskin. Selebihnya ya, pilihan akan kembali lagi kepada kalian, apakah kalian mau merubah pola pikir kalian atau kalian mau terus-terusan menabung terus-terusan di pola pikir yang seperti ini. Nah, biasa kalau setelah ini masih ada orang yang ngotot mau nabung, oke,
berarti selain mereka ditakdirkan buat miskin, ya mereka yang membuat diri mereka menjadi miskin. Sekian dan terima kasih.